Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelum dimulai debat pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Untuk kelompok pro ada Safira Putri Azhara, Hani Rahayu Puspitasari, Najwa Khairunisa, Sanas Alisanara, Naisa Nur Aliza, Sira Salsabila, Yuliana Putri, Alena Nurasya. Untuk kelompok kontra ada Rohmalinda, Winida Mahesti, Anggun Auliasari, Atika Zara, Zulia Khairunisa, Zulfa Aulia, Anak Agung Jayanti Putri, Isma Nur Aini, dan Nova Azara. Kita berada di kelas 10 Tata Busana 2 di SMK Negeri 30 Jakarta. Mosi yang akan didebatkan pada kali ini adalah pembelajaran daring lebih efektif daripada luring. Dipersilakan untuk tim pro memulai berbicara. Ya, saya sangat setuju dengan adanya pembelajaran daring ini. Kenapa? Pembelajaran daring ini sangatlah efektif dilakukan ketika masa pandemi COVID seperti saat sekarang ini. Bahkan sampai-sampai tanpa kita sadari pengetahuan dalam teknologi lebih maju dibandingkan pembelajaran tatap muka. Ada juga selain itu pembelajaran untuk siswa lebih banyak di rumah. Maka dari itu jarak waktu untuk mempelajari suatu hal ataupun bakat dan minatnya lebih banyak daripada melakukan melalui pembelajaran tatap muka secara langsung. Jadi oleh karena itu banyak orang berspekulasi bahwa pembelajaran jarak jauh atau daring sangatlah menguntungkan dari berbagai pihak. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat tim pro bahwa daring lebih efektif daripada luring. Karena banyak peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti lain pada masa pandemi. Peneliti tersebut berisi tentang efektivitas pembelajaran berbasis daring ataupun luring. Peneliti terdahulu dilakukan guna mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran yang dilakukan selama pembelajaran jarak jauh. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil berupa pembelajaran jarak jauh tidak efektif. Hal tersebut cukup beralasan karena tidak ada kontrol secara langsung oleh guru. Baik, terima kasih tim kontra. Namun saya tidak setuju dengan apa yang saudara Linda katakan. Karena jika pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, maka hanyalah guru yang dapat mengawasi para siswa. Namun jika dilaksanakan secara daring, orang tua dapat berkolaborasi dengan para guru untuk membangun pendidikan karakter para siswa. Saya Zulfa Aulia dari tim kontra. Saya ingin menyanggah argumen Naisya. Pembelajaran luring menggunakan konsep guru menjelaskan secara langsung dan dapat bertanya secara langsung. Juga ketika ada materi yang kurang dipahami, sementara ketika daring terkadang guru hanya memberikan materi, tidak menjelaskan dan langsung memberikan latihan, sehingga murid kurang memahami materi, dan orang tua atau keluarga tidak memahami pembelajaran, karena hanya guru yang bisa menjelaskan lebih detail dengan materinya. Interupsi untuk argumen Zulfa. Guru yang tidak menjelaskan dengan detail mengharuskan murid agar menjadi lebih giat lagi mencari info dan memperbanyak literasi itu membawa pengaruh baik kepada siswa untuk menjadi lebih mandiri. Bahkan, tanpa sadar, pengetahuan iptek siswa menjadi lebih meningkat pada saat daring daripada pembelajaran tatap muka karena sering menggunakan smartphone. Selain itu, saat siswa lebih banyak di rumah, maka waktu untuk mempelajari bakat dan minatnya menjadi lebih banyak daripada pembelajaran tatap muka yang hanya mengejar standar kelulusan kurikulum. Saya Winida Mahesti dari tim kontra. Saya kurang setuju dengan Syira karena pembelajaran daring itu kurang efektif. Selain materi yang diajarkannya kurang detail, juga waktu yang terbatas dan pertemuan belajarnya pun juga terbatas. Para guru tidak bisa menilai secara langsung apakah muridnya sudah paham atau belum mengenai materi yang diajarkan. Ditambah lagi dengan banyak pertimbangan untuk kehadiran dan penugasan yang membuat sistem pembelajaran semakin tidak efektif. Saya izin memberikan sanggahan terhadap argumen Winnie. Karena saat pembelajaran daring dilakukan, pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja, bahkan sambil mengerjakan tugas dan kegiatan lainnya.
Dan materi yang diberikan oleh guru pun bisa dibuka ulang, dipelajari, dan dipahami dengan baik, dan mengerjakannya pun bisa sambil bersantai. Jika pikiran tenang dan santai, maka materi yang kita pelajari bisa lebih cepat dipahami dan cepat untuk dimengerti. Kurang setuju dengan sanggahannya Yuliana karena pembelajaran jarak jauh hanya memenuhi 2 dari 6 aspek pembelajaran siswa dengan guru. 6 aspek tersebut adalah nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Karena tidak semua mata pelajaran bisa di PJJ-kan. Dan sistem PJJ ini diterapkan tanpa adanya sistem tatap muka membuat siswa tidak serius dalam belajar, apalagi dengan pembelajaran daring membutuhkan alat komunikasi seperti HP dan laptop. Alat komunikasi ini kita terus lihat dari pagi sampai selesai dengan menatap layar HP yang membuat mata mengalami penurunan, yaitu seperti minus. Maaf, saya kurang setuju dengan argumen yang dilontarkan Atika. Online learning atau daring ini adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan juga media digital dalam penyampaian materinya. Metode ini dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak sekali manfaat. Beberapa manfaatnya yaitu pengalaman belajar yang menyenangkan, lebih personal, hemat waktu, mudah didokumentasikan, lebih ramah lingkungan, dan juga sebagai salah satu alternatif selama social distancing pada masa pandemi saat ini. Dan untuk permasalahan melihat layar laptop yang terlalu lama, sebenarnya tidak setiap mapel harus menatap laptop atau HP dari jam 7 sampai jam 12 kok. Di sela pelajaran saat tugas kita sudah selesai, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk kita beristirahat atau sejenak mengistirahatkan mata. Introspeksi untuk argumen Safira, karena menurut saya dan beberapa siswa lainnya sekolah daring kurang menyenangkan. Karena materi yang diberikan dari daring kurang bisa dipahami dan cara pengiriman tugasnya agak ribet. Selama belajar di rumah, hal ini turut berpengaruh terhadap situasi emosional anak, khususnya anak-anak yang masih menuju proses kematangan. Sejak pembelajaran di rumah, diterapkannya banyak anak-anak yang merasa terkekang dan sulit untuk berekspresi. Saya kurang setuju apa yang dikatakan oleh tim kontra Anggun, karena pembelajaran daring membuat metode belajar menjadi lebih variatif. Ketimbang hanya berada di dalam kelas, kini belajar dari rumah lebih fleksibel. Selain itu, tentunya pembelajaran daring mengharuskan individu yang terlibat untuk melek teknologi, yaitu pentingnya literasi teknologi dan digital. Tidak setuju, karena tidak semua teknologi bisa digunakan dengan baik pada saat pembelajaran daring. Banyak pelajar yang terpaksa mengganti handphone atau membeli laptop terbaru guna menunjang pembelajaran daring ini. Pada masyarakat kalangan bawah, teknologi menjadi permasalahan cukup serius karena mereka tidak mampu membeli teknologi yang baik. Akibatnya, pelajar tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ismail ini kelas 10 bersama 2. Saya ingin memberitahu dengan kontra. Saya sangat setuju dengan argumen Nova untuk tambah banyak siswa yang belum bisa membeli alat komunikasi yang memadai seperti contohnya laptop, handphone, dan juga banyak keterbatasan pada saat pembelajaran online seperti sinyal yang kurang lebih baik. Saya kurang setuju dengan tim kontra karena pihak sekolah dapat memberikan fasilitas alat komunikasi, dan juga jika ada murid yang tidak memiliki laptop atau handphone di rumah mereka, bisa pergi ke sekolah dan meminjam alat komunikasi yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Pada saat daring, materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilaksanakan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Jadi, lebih memudahkan dalam memberikan penilaian. Selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Saya ingin menyanggah argumen dari Hani. Ia mengatakan bahwa pihak sekolah dapat memberikan fasilitas alat komunikasi, tetapi tidak semua pihak sekolah memadai fasilitas alat komunikasi dan juga paket data yang membutuhkan pengeluaran, dan juga dengan diadakannya tes online memudahkan murid mencontek dan melihat jawaban di browser, atau dapat menyalin tugas temannya yang sudah selesai. Pembelajaran daring ini juga menyusahkan para siswa dan mahasiswa dalam memahami materi dan konsep yang disajikan dan disampaikan melalui video, PowerPoint, dan kelas online. Saya ingin menginterupsi argumen dari Julia. Para pemerintah sudah menyediakan layanan paket data kepada siswa dan mahasiswa. Dan juga pemerintah sudah menyediakan bantuan dana melalui KJP, PIP, dan sebagainya. Seharusnya para siswa untuk menggunakannya dengan baik. Untuk masalah mencontek dan menyalin, para siswa seharusnya sudah ditanamkan sejak dini untuk berperilaku jujur, karena ini juga untuk masa depan mereka sendiri. Jika setiap tugas mereka terbiasa dengan perilaku seperti itu, maka ke depannya mereka akan selalu bergantung dengan orang lain. Saya setuju dengan argumen Najwa dan ingin menambahkan pembelajaran daring ini merupakan metode pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait menggabungkan kolaborasi kegiatan belajar dengan pembimbing atau dengan guru dengan belajar mandiri. Di sini saya ingin memberikan sanggahan terhadap argumen dari Zahra dan Najwa. Bagaimana pembelajaran daring memberikan dampak negatif, yaitu ancaman putus sekolah, anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Kedua, penurunan pencapaian pembelajaran. Ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Keempat, anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh. Oke, baik. Sebagai penutup debat kami kali ini dengan materi mosi berjudul Pembelajaran Daring Lebih Efektif Daripada Pembelajaran Luring, kami menegaskan dan menyimpulkan bahwa pembelajaran daring lebih efektif daripada pembelajaran luring ini masih berpeluang menimbulkan pro dan kontra mau di antara pelajar, orang tua, bahkan guru sekalipun. Bagaimanapun pembelajaran daring maupun luring terdapat kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semoga kedepannya masyarakat dan pemerintah dapat memikirkan atau mengoreksi dan juga mengantisipasi masalah pembelajaran daring ataupun luring ini dengan baik dikala masa pandemi virus COVID-19 ataupun virus Omikron. Sekian dari kami, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, juga jika ada kata atau kalimat yang menyinggung atau kurang enak didengar mohon dimaafkan dan jangan dimasukkan ke hati. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.